Konnichiwa, halo sahabat Jeff semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Adi, dan selamat datang kembali di Japan Scope Podcast Edition yang hanya ada di podcast Jeff Jakarta. Nah, sahabat Jeff, seperti biasa di Japan Scope kita akan berdiskusi secara interaktif dan juga santai untuk membicarakan tentang isu-isu dan fenomena terkini tentang Jepang. Dan tema untuk Japan Scope Podcast kali ini adalah penerimaan karya sastra Jepang di Indonesia. Jadi di tema ini kita akan membahas tentang karya-karya sastra Jepang yang sebenarnya karya sastra Jepang ini sudah cukup lama masuk ke Indonesia dan juga digemari oleh masyarakat Indonesia. Dan sahabat Jeff juga mungkin sudah dengar nama-nama besar seperti Haruki Murakami, kemudian juga ada Minato Kanae, Akio Shirikako, dan juga Keigo Higashino dan juga yang lain-lain yang saya yakin karya-karya mereka ini selalu ditunggu-tunggu oleh sahabat JF semua. Nah, tapi kira-kira apakah sahabat JF tahu kapan sastra Jepang ini mulai masuk ke Indonesia dan juga bagaimana perjalanan sastra Jepang ini bisa berkembang dan juga sampai sekarang memiliki begitu banyak penggemar? Nah, untuk membahas ini kami sudah mengundang Mbak Ruli Esther Pasaribu. Halo Mbak Ruli. Halo Mas Adi. Sehat Mbak? Sehat. Oke. Mbak, ini aku minta izin aku bacakan dulu short bio-nya dulu ya Mbak ya. Silakan Mas. Jadi supaya sahabat JF semakin kenal dengan Mbak Ruli. Oke, jadi sahabat JF, Mbak Ruli ini adalah dosen program studi sastra Jepang atau program studi S2 Asia Timur, program studi S2 Ilmu Sastra di Fakultas Ilmu Budaya Indonesia. Ia menyelesaikan studi pascasarjana S2 dan S3-nya di Osaka University di Osaka, Jepang dengan bidang kajian sastra perempuan Jepang dan studi gender. Minat risetnya mencakup sastra perempuan Jepang dan Indonesia, image Jepang di Indonesia, representasi perempuan dalam budaya populer Jepang. Dan selain bekerja sebagai dosen, Mbak Ruli juga aktif di luar kampus sebagai narasumber pada acara-acara diskusi buku dan juga seminar atau simposium studi Jepang baik di dalam maupun di luar negeri. Cukup banyak ya Mbak ya? Iya. Kegiatannya cukup banyak ya? Betul. Oke, Mbak Ruli terima kasih banyak sudah bersedia untuk hadir di Japan Scope Podcast. Pertanyaan pertama nih Mbak, aku langsung tembak aja. Baik. Kira-kira sebenarnya sejak kapan karya sastra Jepang ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Atau mungkin sebelum itu malah kapan masuknya sih? Baik, terima kasih Mas Adi untuk pertanyaannya. Selamat siang untuk semua pemirsa yang sedang mendengarkan Japan Scope pada hari ini. Iya, jadi menjawab pertanyaan Mas Adi memang perlu penelitian lebih lanjut sih ya Mas untuk mengetahui hal ini. Tetapi yang pasti pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia itu pada tahun 1942 ya sampai 1945 ada karya sastra Jepang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini karya-karya sastra Jepang itu dimuat di majalah Jawa Baru. Majalah Jawa Baru ini adalah majalah bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Jepang yang diterbitkan di bawah kuasa pemerintahan militer Jepang pada masa tersebut. Dan majalah ini tuh berisi artikel-artikel terkait ekspansi wilayah Asia Timur Raya begitu, termasuk di Indonesia seperti itu. Nah, di majalah ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh rekan saya Antonius Pujo Purnomo, beliau menyatakan bahwa karya sastra yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya tidak begitu banyak di majalah ini. Ya, kurang lebih 5-7 karya sastra yang terdiri dari cerpen dan juga naskah drama dan pada masa itu tema-tema karyanya yang diterjemahkan itu adalah mengikuti konteks zaman ya Mas pada masa itu, yaitu tentang cinta pada negara, bela negara dan berkorban di medan perang seperti itu Mas. Ini kan di Jawa Baru ya Mbak ya. Jawa Baru ini kan majalah gitu kan kalau tidak salah. Berarti karya sastranya tersebut dari 5-7 karya sastra tersebut itu apakah itu kemudian dipotong-potong dan menjadikan seperti cerita bersambung atau bagaimana Pak? Iya, ini kebanyakannya cerpen Mas, jadi cerpen. satu penerbitan itu selesai gitu. I see. Ada juga yang berupa naskah drama. Jadi ada juga yang beberapa kali pemuatan ya, tapi memang tidak sampai sepanjang satu novel yang tebal gitu seperti itu. Dan majalah Jawa Baru ini kan
bukan hanya majalah khusus yang memuat karya sastra. Jadi harus berbagi dengan artikel-artikel lain seperti artikel liputan atau mungkin artikel tentang budaya, artikel yang lain ya, artikel tentang pemerintahan. Jadi karya sastra itu, terjemahan karya sastra itu hanya salah satu bagiannya, tidak khusus untuk karya sastra Jepang begitu. Oke. Dan juga karena ini di Jawa Baru, berarti konteks sastra Jepang yang masuk dalam era itu lebih ke konteks ini ya, narasinya narasi kampanye Jepang dalam artian pada masa pendudukan itu. Betul. Jadi memang kalau dilihat dari tema-tema karya sastra yang diterjemahkan, memang pasti selalu bicara soal misalnya cinta negara gitu ya, bela negara. Dan untuk membela negara tuh nilai-nilai yang patut diteladani itu misalnya rela berkorban, seperti itu. Jadi memang sangat selektif sih yang dibahas tuh, memang pasti selalu ada pesan kampanye tersebut. Jadi karya sastra itu digunakan untuk mengkampanyekan pesan-pesan sponsor ya pada masa itu untuk mendukung ekspansi dari perluasan wilayah Asia Timur Raya itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu bagaimana Mbak perkembangan karya sastra Jepang di Indonesia? Iya, jadi saya juga mencoba menelusuri ya Mas ya, sebenarnya karya sastra Jepang ini, kalau tadi Mas Adi bilang nama-nama seperti Murakami Haruki, Minato Kanae gitu, sepertinya kan ini sudah begitu banyak diterjemahkan. Tapi sebenarnya awalnya tuh dari mana sih? Nah, saya agak penasaran terkait hal itu. Jadi saya coba untuk mencari tahu. Dan akhirnya saya menemukan sih satu penelitian yang ditulis oleh Toshiki Kasuya, tapi ini penelitiannya itu tahun 1983 Mas, jadi udah sangat-sangat lama ya. Nah, beliau itu mencoba melihat karya-karya sastra Jepang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dari kapan. Lalu beliau mencoba membuat pemetaan sejak dari selesainya Perang Dunia Kedua sampai sekitar tahun 1960-an sebenarnya, 1960-an. Nah, ini ternyata ditemukan ada nih penerjemahan karya-karya sastra Jepang ke dalam bahasa Indonesia itu masih berupa cerpen juga, masih berupa cerita pendek juga. Dan dari cerpen-cerpen yang diterjemahkan ini itu ada ya karya-karya yang nama-nama besar yang saya rasa kalau pendengar podcast itu tahu mengenai sastra Jepang yang mungkin agak lama ya, bukan yang pengarang kontemporer seperti sekarang. Misalnya nama-nama yang sering kita pelajari nih, misalnya di perkuliahan sastra Jepang seperti Akutagawa Ryunosuke, lalu juga Natsume Soseki, Shiga Naoya, Tanizaki Junichiro. Nah, nama-nama besar itu, cerpen-cerpen mereka itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan dipublikasikannya itu di majalah ternyata Mas. Dipublikasikan di majalah. Seperti majalah yang terbit ya pada masa itu, misalnya majalah Zenith atau majalah Konfrontasi. Lalu pada tahun 1961 itu terbit dalam bentuk buku Mas, bentuk buku yang berjudul Sastra Jepang Sekilas Mata begitu. Dan pada tahun 1964 juga terbit buku Antologi Sastra Jepang. Nah, kedua buku ini ternyata setelah diselidiki itu diterbitkan oleh penerbit Gunung Agung. Seperti itu ternyata, betul. Dan diterjemahkan oleh orang Indonesia juga sebenarnya, diterjemahkan oleh orang Indonesia keturunan Tionghoa seperti itu Mas ternyata. Tapi memang perlu diselidiki ya dari mana beliau belajar bahasa Jepang dan sebagainya gitu. Nah, itu memang belum sampai ke situ sih ininya penelitiannya tersebut. Tapi ada sebetulnya dari tahun 1960-an tuh ternyata ada 2 buku antologi sastra Jepang yang terbit dalam bahasa Indonesia begitu. Mbak, ini ada satu yang menarik ya Mbak ya. Tadi ketika di tahun 1940-an ketika itu digunakan menjadi sebagai kampanye dan juga propaganda dalam Jawa Baru, dan kemudian setelah berakhirnya Perang Dunia II di tahun 60-an ke atas ini, karya sastra Jepang yang masuk ke Indonesia itu kan rata-rata dari cerpen ya. Kenapa pintu masuknya ini dari cerpen, Mbak? Itu pertanyaan yang menarik ya. Saya di sini hanya bisa menjawab sepemahaman saya ya. Tentu saja butuh penelitian untuk punya jawaban yang lebih akurat.
Saya rasa mungkin satu, secara logika cerpen itu tidak begitu panjang kan ya Mas ya, Betul. maksudnya dari segi bentuk misalnya mungkin sekitar 5, 6 atau 7 halaman begitu. Jadi untuk diterjemahkan pun juga akan lebih mudah daripada misalnya menerjemahkan satu novel yang ratusan halaman. Itu satu. Lalu yang kedua, cerpen ini kan mudah untuk dimuat di majalah, tidak memakan begitu banyak tempat ya. Jadi kalau misalnya terutama yang seperti Jawa Baru, saya rasa juga karena keterbatasan halaman agak sulit kalau misalnya yang diterjemahkan tuh novel, karena mungkin udah akan memakan halaman semua majalah, satu majalah itu. Tapi kalau cerpen kan hanya perlu beberapa halaman, jadi saya rasa ada unsur itu, ekonomis dari segi kata dan juga bentuk begitu ya. Jadi kepraktisan itu saya rasa berpengaruh besar. Lalu yang kedua, cerpen itu kan saya tanpa mengecilkan arti dari misalnya naskah drama atau puisi. Cerpen itu kan adalah sebuah bentuk karya sastra yang menceritakan satu hal ya, yang menceritakan satu hal, fokus misalnya pada satu hal, dan ada jalan cerita yang bisa langsung dinikmati. Jadi si pembaca itu hanya tinggal mengikuti tokoh-tokohnya. Saya rasa dalam tanda kutip lebih mudah untuk kita memahami cerpen daripada misalnya kita memahami puisi, karena dalam puisi itu meskipun kalimatnya sangat singkat, tapi perlu perlu pemahaman yang lebih lagi kan ya, karena kata-katanya mungkin ada banyak makna yang bersayap atau ada makna yang konotasinya tuh sangat dalam begitu, sehingga dalam tanda kutip tuh sepertinya lebih laku cerpen gitu. Ketika itu diberikan kepada masyarakat, sepertinya lebih berterima itu cerpen. Jadi saya rasa itu sih alasannya. Dan kalau naskah drama kan namanya naskah, rasanya belum lengkap kalau misalnya belum dipentaskan. Betul. Seperti itu. Jadi agak sulit untuk pembaca juga membayangkan misalnya ada tokoh ini bicara ini, tapi tidak melihat visualnya, karena kalau untuk drama kan kita terbiasa ya harus melihat visualnya. Jadi saya rasa itu yang membuat cerpen itu menjadi pintu masuk pertama penerjemahan karya-karya sastra Jepang. Seperti itu mungkin Mas. Ya, dan menariknya juga mereka cerpen-cerpen ini masuknya juga melalui majalah yang sudah ada. Betul. Ya, betul. jadi mungkin itu juga sepertinya mungkin strategi untuk memasarkan, jadi supaya orang kalau tiba-tiba langsung terbit sendiri, mungkin orang juga nggak tahu dan orang tidak akan membaca. Tapi dengan memasukkannya itu ke dalam majalah, orang juga otomatis akan beli majalah, dapat baca cerita itu ya, seperti itu kira-kira. Betul. Ya, karena kalau cerpen itu kan medianya sudah ada ya, seperti yang tadi Mas Adi bilang. Jadi tinggal dituangkan saja di situ gitu. Jadi tidak perlu mengambil satu berusaha lebih untuk misalnya membuat satu buku tersendiri begitu. Jadi saya rasa itu juga sih Mas, ada pertimbangan ekonomi juga di situ. Nah, kemudian ada ciri khas nggak Mbak penerjemahan karya sastra Jepang di setiap zamannya gitu? Iya, saya dari penelusuran yang saya lakukan, saya memang melihat ya. Jadi ini pertama tuh saya mencoba melihatnya itu melalui Japan Foundation ini kan punya database ya, database karya-karya sastra terjemahan bukan hanya Indonesia aja, tapi juga berbagai negara begitu. Jadi saya pertama mencoba menelusuri di database tersebut, tapi memang perlu dipahami juga bahwa database itu bisa saja, saya bertanya nih kepada orang Japan Foundation pusat gitu ya, ketika saya sedikit mengerjakan riset ini, lalu beliau berkata bahwa melalui email ini bisa saja ada kemungkinan yang tidak terdata begitu. Jadi ada juga, tapi kan kita perlu sebuah data dulu ya di awal gitu. Nah, jadi saya mencoba menggunakan ini, tapi tentu saja dengan menyadari bahwa mungkin ada yang belum terdata juga begitu. Nah, yang belum terdata itu saya mencoba mencari dari berbagai tempat juga. Lalu ternyata saya melihat memang ada kekhasannya. Nah, mungkin bisa ditampilkan ya yang pertama. Nah, jadi saya mencoba membagi ini karena tadi yang sempat saya sampaikan bahwa peneliti yang bernama Toshiki Kasuya ini dia sudah mencoba melihat sebenarnya bagaimana dinamika penerjemahan karya sastra Jepang dari sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai tahun 1960-an itu seperti apa. Nah, tapi lalu saya melihat dari tahun 1970-an ke atas nih sepertinya belum ada yang mencoba mengklasifikasikan. Jadi saya mencoba begitu ya, karena saya penasaran. Jadi yang saya temukan dari penelusuran tersebut adalah
dari tahun 1970-an sampai 1980-an itu bisa dilihat ya di sini teman-teman, bahwa karya sastra itu ternyata tidak diterjemahkan dari bahasa sumber asli gitu. Jadi nggak dari bahasa Jepang, tapi dari bahasa Inggris gitu. Jadi kan tentu saja misalnya di Amerika begitu ya, karya-karya terjemahan sastra Jepang itu kan sudah lebih dulu dilakukan dan sudah lebih banyak jumlahnya. Jadi pada tahun 1970-an sampai 80-an ketika Indonesia mencoba, penerbit-penerbit di Indonesia mencoba untuk merambah karya sastra Jepang untuk diterjemahkan juga, yang terjadi di sini ciri khasnya adalah diterjemahkannya itu bukan dari bahasa sumber asli, tapi dari edisi terjemahan bahasa Inggris. Jadi sudah melalui satu kali terjemahan ya sebenarnya Mas. Dan ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebenarnya itu adalah penerjemahan yang kedua karena ada bahasa Inggris di tengah-tengahnya itu. Nah, lalu saya juga memperhatikan bahwa yang diterjemahkan tuh sebenarnya untuk mendebatkan ini karya sastra murni, sastra populer, itu tentu kita butuh mungkin satu sesi tersendiri lagi ya untuk bahas itu. Tapi saya berikan tanda petik gitu. Karya sastra murni ini adalah karya-karya sastra yang dianggap dan tanda kutip tuh serius gitu. Seperti misalnya tuh kayak karya-karya yang tadi sempat saya bilang di awal, misalnya seperti karya-karya Natsume Soseki gitu. Terus karya-karyanya Akutagawa Ryunosuke gitu ya. Pokoknya nama-nama besar lah di dalam dunia kepengarang Jepang, dan umumnya itu laki-laki. Seperti itu. Jadi di masa ini pengarang perempuan tuh meskipun sebetulnya di tahun 1970-an 80-an bahkan sebelum itu pengarang perempuan tuh juga mengarang juga pengarang perempuan Jepang, tapi itu tidak dalam tanda kutip seperti tidak masuk radar bagi penerbit Indonesia pada saat itu. Dan yang sangat berperan untuk usaha penerjemahan ini adalah penerbit yang sudah lama ya, yang namanya tuh Pustaka Jaya. Dan kita tahu ya bahwa penerbit Pustaka Jaya ini adalah penerbit lama yang memang fokus untuk mencoba menumbuhkan minat kecintaan terhadap sastra begitu. Jadi saya melihatnya memang, dan yang menerjemahkan juga kan saya mencoba mencari tahu ya siapa sih ini yang menerjemahkan. Ternyata yang menerjemahkan itu adalah sastrawan-sastrawan Indonesia gitu. Dan sastrawan-sastrawan ini mungkin tidak semuanya itu ditrain bisa berbahasa Jepang, jadi justru mereka tuh bisanya berbahasa Inggris. Jadi itulah mungkin ya penyebabnya, mungkin pada saat itu juga masih agak sedikit sumber daya manusia yang dapat memahami bahasa Jepang dalam misalnya satu novel, dalam satu karya sastra, lalu terjemahkan itu langsung dari bahasa sumber, sehingga ya jalan yang diambil itu adalah menerjemahkannya dari bahasa Inggris, seperti itu. Dan pastinya kan ini dikurasi ya oleh penerbit ini, dan karena penerbit Pustaka Jaya ini memang beraliran ingin menumbuhkan kecintaan terhadap karya-karya sastra, dan mereka juga kan pasti menerbitkan karya-karya sastra sebenarnya bukan hanya sastra Jepang, tapi sastra Jepang itu menjadi satu bagian dari sastra dunia gitu loh Mas. Nah, kalau bicara soal dunia kan lagi-lagi kan pada masa itu mungkin ya perspektif yang dipakai itu kan memang yang sudah lebih dulu banyak menerjemahkan karya sastra itu kan adalah negara-negara barat, negara-negara yang berbahasa Inggris. Sehingga sumber-sumbernya ada di situ, karya-karya itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga saya menamainya nih, oh ini berarti melihat Jepang tapi dari perspektif barat gitu. Seperti itu Mas, ciri yang terlihat ya. Nah, lalu di tahun 1980-an Gramedia Pustaka Utama ya, yang merupakan penerbit yang mungkin sekarang penerbit terbesar ya di Indonesia, itu juga ikut dalam penerjemahan karya-karya sastra. Nah, kalau Gramedia ini agak beda Mas, jadi yang diterjemahkan pada masa ini bukan karya-karya sastra yang murni gitu, tapi mereka tetap kiblatnya itu melihat misalnya yang laku tuh yang mana. Saya rasa wajar ya, namanya penerbit kan pasti maunya tuh kan menerjemahkan sesuatu yang laku lalu itu bisa dinikmati oleh pangsa pasar yang ada begitu. Drama televisi Ocean tuh Mas, nah mungkin teman-teman pernah nonton juga gitu ya, dan itu ternyata sangat laku, maksudnya sangat ditonton ya oleh orang-orang Indonesia pada masa itu, sehingga itu cukup punya pengaruh. Ada riset juga terkait hal tersebut yang membuat orang Indonesia tuh mikir, oh orang Jepang tuh pasti semua tuh pakai kimono.